Iran diguncang demonstrasi yang jauh lebih besar dari beberapa protes yang pernah menerpa Republik Islam ini. Jumlah korban tewas pada demo yang pecah sejak Desember 2025 ini diperkirakan dapat menembus 1.000 jiwa. Unjuk rasa di Teheran kali ini disebut-sebut yang terbesar dan paling menantang bagi rezim Ayatollah Ali Khamenei. Pada 2022 lalu, protes di Iran memanas dipicu kematian Mahsa Amini. Jumlah korban tewas kala itu tidak mencapai 500 orang. Namun, protes tahun ini yang dipicu kemerosotan ekonomi Iran telah merenggut 544 nyawa para pedemo di seluruh negeri. Kantor berita aktivis HAM yang berbasis di Amerika Serikat mencatat, angka kematian korban demo di Iran per 11 Januari 2026 melonjak drastis dari 116 korban jiwa yang tercatat sehari sebelumnya, Sabtu 10 Januari 2026. Organisasi itu juga menyebut sebanyak 579 laporan kematian tambahan masih dalam proses verifikasi. Aksi protes yang disertai penindakan dengan kekerasan di Iran adalah tema yang berulang di Iran. Gelombang protes besar terakhir terjadi pada 2022 yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Protes itu terjadi pada September 2022. Tak lama setelah kematian Amini, perempuan muda berusia 22 tahun yang meninggal dalam penjara. Amini ditangkap oleh polisi moral Iran karena diduga tidak mengenakan hijab atau jilbab sesuai aturan pihak berwenang. Penyidik PBB pun akhirnya menyatakan Iran bertanggung jawab atas kekerasan fisik yang menyebabkan tewasnya Amini. Protes yang diserukan warga Iran pada 2022 menuntut keadilan atas tewasnya Amini itu pun memanas. Lebih dari 500 orang tewas dan 22.000 orang ditahan. Lalu gerakan protes lainnya juga pernah muncul pada 2019 dan 2017. Pada 2009, pemberontakan besar-besaran juga melanda Iran terkait pemilihan presiden yang dipersengketakan di negara tersebut. Melansir CBS News Senin 12 Januari 2026, protes kali ini tampaknya berbeda dibandingkan dengan putaran sebelumnya dan disebut mungkin akan lebih sulit bagi rezim untuk meredamnya. Sebab menurut Direktur dan Penasihat Senior Program Timur Tengah di Pusat Strategis dan Internasional, Mona Yacoubian, aksi protes terbaru ini berakar pada kesulitan ekonomi di Iran. Ia mencatat, pada 2022, rezim tersebut mampu menenangkan pedemo hanya dengan menanggapi keluhan mereka tentang pemakaian jilbab oleh perempuan dan sebagainya. Namun, para pengunjuk rasa sekarang lebih fokus pada masalah ekonomi. Menurut Yacoubian, sebenarnya tak ada yang bisa dilakukan rezim Iran untuk mengembalikan perekonomian bangsa yang lesu ke jalur yang benar. Ia menambahkan, gelombang protes tahun ini bukan hanya tentang situasi ekonomi, tetapi juga tentang martabat. Setelah jatuhnya korban tewas, lebih dari 10.681 orang dilaporkan ditangkap dan dipindahkan ke penjara di berbagai provinsi di Iran. Menurut Sky News, sebagian besar korban meninggal akibat tembakan peluru tajam dan peluru karet dari jarak dekat. Di Teheran, stasiun televisi pemerintah menayangkan gambar puluhan kantong jenazah yang disimpan di kantor forensik. Sementara tayangan lain menunjukkan kerumunan warga berkumpul di luar pusat medis forensik Kahrizat untuk mengidentifikasi anggota keluarga mereka yang tewas dalam kerusuhan. Selain itu, di tengah aksi protes besar-besaran ini, juga terjadi pemadaman komunikasi di 31 provinsi, sehingga membuat situasi di lapangan sulit dipantau secara menyeluruh. Gelombang protes awalnya dipicu oleh anjloknya nilai mata uang rial. Unjuk rasa kini telah berkembang menjadi salah satu tantangan terbesar bagi rezim Iran dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah wawancara, Presiden Iran, Masoud Pezeshkian mengatakan, aksi kekerasan dilakukan oleh oknum yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan asing. Ia menuding kelompok tersebut terlibat dalam pembunuhan warga sipil, pembakaran tempat ibadah, serta perusakan fasilitas umum. Meski begitu, Pezeshkian menegaskan pemerintahan tetap terbuka untuk mendengarkan suara rakyat. نگرانی‌های پشت سر این ممکنه به وجود بیاد. ما یه ساختار درست کردیم. این ساختار
رئیس بانک مرکزی شده رئیس این کارگروهی که هست. اختیارات ماده 127 که اختیار رئیس جمهوره و ماده 138 که مال دولت در اختیار این گروه قرار دادیم که اینا دیگه لازم به این که در سلسله مراتب اداری حرکت کنند رو نداشته باشن. Ia menyampaikan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang menjadi pemicu keresahan masyarakat. Ia juga menyerukan agar masyarakat menjauh dari kelompok yang disebutnya sebagai perusuh dan teroris karena dianggap ingin menghancurkan struktur sosial Iran.